Serangan udara Israel pada Jumat malam waktu setempat menyasar sebuah rumah yang berada di dekat Guest House Mercy di Rafah, Gaza Selatan. Dan akibat serangan ini, semua relawan Mercy pun dievakuasi ke wilayah Al-Mawasi. Lalu bagaimana kondisi relawan Indonesia saat ini yang ada di sana? Kita akan membahasnya langsung dengan Marisa Noriti, Liaison Officer EMT Mercy Indonesia melalui sambungan Zoom. Bu Marisa, selamat siang. Selamat siang Bu Marisa. Ya, selamat siang Mas Iqbal dan Mbak Valen. Ya, bagaimana kondisi teman-teman relawan di sana saat ini? Apakah lokasi mereka sudah berpindah, Bu Marisa? Iya, baik. Terkait serangan yang terjadi sebelumnya di guest house relawan Mercy Indonesia yang berada di Rafah bagian utara, yang di mana daerah ini bukan termasuk zona yang harus dievakuasi seperti itu. Zona yang harus dievakuasi dalam hal ini pengertiannya adalah yang akan didatangi oleh pihak Israel karena akan ada invasi darat. Dan kemarin seperti yang kita ketahui semua, ada serangan udara yang lokasinya kurang lebih beberapa ratus meter saja dari posisi Guest House Mercy Indonesia. Dan karena kejadian tersebut, akhirnya kami memutuskan untuk segera pindah ke guest house yang baru di Al-Mawasi yang sebelumnya memang telah kami persiapkan, tapi saat itu belum memutuskan pindah karena guest house itu masih dalam proses dekonfliksi. Namun karena kejadian kemarin seperti itu, setelah berkoordinasi dengan pihak IMTCC Gaza dan IMTCC Kairo, mereka merekomendasikan untuk segera pindah sampai hingga proses dekonfliksi terus berjalan, dan pihak IMTCC telah membantu untuk menuntaskan proses dekonfliksi ini. Dan alhamdulillah tadi malam waktu Gaza saya sudah mendapatkan email bahwa untuk guest house kami yang baru di Al-Mawasi telah dituntaskan proses dekonfliksinya. Begitu Mas Iqbal. Baik. Oke, Bu Marisa. Tapi kalau kita melihat Al-Mawasi itu di sana kan dibilang tidak ada zona yang aman lagi ya di Gaza. Terutama Al-Mawasi, kalau kita lihat pemberitaan terakhir itu hanya ini ya Valen ya, sebidang tanah. Betul. Yang sangat tidak ada fasilitas yang memadai di situ. Jadi bagaimana mereka hidup di sana, teman-teman relawan? Ya, baik. Mengenai posisi guest house di Al-Mawasi ini memang direkomendasikan sebelumnya sebagai bagian dari contingency plan dari Ministry of Health Palestine. Jadi sebelum serangan darat ini terjadi, itu kan memang sudah ada terdengar isu kalau Israel akan melakukan serangan darat seperti itu, dan MOH telah mempersiapkan untuk contingency plan itu ke Al-Mawasi, dalam artian fasilitas kesehatan yang ada di Rafah akan dipindahkan ke daerah Al-Mawasi dalam bentuk field hospital seperti itu. Dan berarti di sana juga memang jalur pengungsi yang dianjurkan. Jadi saat ini pergerakan pengungsi yang di Rafah itu salah satunya ke Al-Mawasi, ke bagian lainnya Khan Yunis dan Deir al-Balah. Mengenai fasilitas sendiri, memang daerah Al-Mawasi ini adalah daerah berpantai dan kering, dan memang tidak ada infrastruktur yang layak untuk apalagi pengungsi yang tinggal di daerah tenda atau segala macam. Nah itu biasanya dibantu dengan ya seperti di Rafah, ada truk berkala yang mungkin datang untuk memberikan air. Dan kalau terkait posisi relawan, alhamdulillah di guest house yang sekarang untuk kebutuhan dasar seperti air, listrik ada, dan memang untuk koneksi internet masih sangat terbatas untuk saat ini. Terkadang ada, terkadang tidak, tapi kami dari pihak Mercy Indonesia, alhamdulillah setiap harinya selalu berkomunikasi dan informasinya selalu kami update ke keluarga relawan, seperti itu. Bu Marisa, jadi sekarang di Al-Mawasi ini apakah dekat dengan tempat pengungsian atau mungkin nanti akan berpindah tempat pengungsian warga Palestina ke sana? Warga Palestina sudah mengungsi ke Al-Mawasi dari sebelumnya, dan saat ini karena Rafah invasi darat, maka jumlah pengungsi juga bertambah seperti itu. Dan lokasi guest house kami memang dekat dengan pengungsian, tapi bukan di area pengungsian. Oke, Bu Marisa, tapi benarkah sebenarnya tidak ada zona yang aman di sana? Karena kemarin terakhir itu leaflet dijatuhkan ya dari udara ya, disuruh evakuasi, tapi kan seperti kita tahu mau kemanapun pergi sepertinya tetap akan diserang Israel. Bagaimana kesaksian teman-teman relawan di sana?
Ya, saya sendiri sudah ke Gaza dan sebulan di sana, dan memang tidak ada satupun wilayah yang 100% aman di Gaza. Bisa saya bilang semua daerah itu telah pernah mengalami penyerangan udara ya Mas ya. Jadi kalau penyerangan udara ini lebih tertarget, dan bisa saya bilang itu sebenarnya tidak ada yang meleset. Jadi jika ada satu bangunan yang runtuh, berarti bangunan itu memang ditargetkan. Nah, memang seperti itu situasi di Gaza. Tapi dengan adanya invasi darat ini, yang perubahannya itu yang sangat terasa, frekuensi kedengaran suara bomnya semakin sering daripada yang sebelumnya, yang hanya invasi udara. Itu setiap hari kami memang mendengar suara bom atau drone, itu tidak pernah berhenti setiap hari di Gaza. Dan Baik. relawan sudah tahu dengan konsekuensi ini karena misi ini memang di daerah konflik, dan mereka di awal-awal itu cukup siap dengan situasi itu. Dan ketika terjadi invasi darat dengan frekuensi suara bom yang makin sering didengar, sebagian relawan bisa beradaptasi dengan cepat, sebagian membutuhkan waktu, mereka bisa shock atau mentalnya drop sesaat, dan akhirnya beradaptasi lagi, bisa kembali lagi beraktivitas normal seperti itu. Baik. Jadi di sana semua terbatas, termasuk salah satunya adalah alat untuk berkomunikasi, sinyal internet begitu. Nah, sejauh ini bagaimana komunikasi dengan teman-teman yang ada di sana, Ibu Marisa? Iya, iya, sinyal internetnya ada, kalau yang lokasi yang baru ya, Mbak, ya. Jadi sinyal internetnya itu ada, akan tetapi terbatas. Jadi saya biasanya memantau, ketika udah ada sinyal, teman-teman biasanya langsung menghubungi. Seperti pagi ini saya sudah mendapatkan informasi, alhamdulillah teman-teman relawan dalam keadaan baik-baik saja. Mereka sudah beraktivitas dengan normal, ada yang sedang berolahraga di pekarangan guest house juga, ada yang ya bermacam-macam beraktivitas normal, yang sarapan, masak dan sepertinya. Dan seperti biasa, dan tadi saya memang belum sempat menuntaskan percakapan karena koneksi tiba-tiba terputus lagi. Dan saat ini kami berkoordinasi dengan pemilik rumah. Mereka menjanjikan akan segera memasang koneksi internet di rumah tersebut. Jadi total ada berapa orang Bu Marisa, dan kemudian pertanyaan selanjutnya, karena relawan kan pasti teman-teman menyalurkan bantuan, itu keberadaan teman-teman di sana untuk menyalurkan bantuan kepada warga Gaza. Sementara bantuan sendiri kita tahu diblokade oleh Israel sehingga sangat susah untuk masuk melalui jalur darat. Jadi ada tidak bantuan yang bisa masuk ke situ yang bisa disalurkan oleh relawan kepada warga Gaza? Iya, saat ini ada 12 relawan di sana. Terkait bantuan, informasi yang saya dapatkan terakhir, yang bisa lewat itu, tapi itu tidak selalu ya, yang bisa diizinkan lewat itu bantuan makanan. Tapi kalau untuk peralatan medis itu belum bisa melewati perbatasan. Nah, terkait bantuan yang disalurkan, kami sedang mempersiapkan ada beberapa bantuan yang masih ada di dalam Gaza, dan seperti tepung, terus sayur-sayuran, ada beberapa titik yang masih ada. Kami berkoordinasi dengan relawan lokal kami di Gaza, dan itu sedang proses untuk disalurkan kembali. Hanya saja karena ini ke-12 relawan itu baru pindah kemarin, mereka baru beradaptasi, dan saya pribadi sebagai liaison officer lebih mempertimbangkan keamanan dalam komunikasi dahulu. Jadi kami biasanya setiap pagi kalau untuk relawan medis itu saya update situasi sebelum mereka bertugas, memastikan tempat layanan yang mereka tuju aman. Nah, dengan kondisi internet yang seperti ini, saya rasa sangat riskan jika menugaskan relawan untuk bertugas seperti biasanya. Dan lagi pula saat ini biasanya di Palestina, di hari Jumat dan Sabtu itu adalah hari libur bagi mereka, seperti itu. Nah, kalau bantuan ya memang sangat terbatas, tapi seperti saya sampaikan sebelumnya itu masih ada, dan masih ada beberapa yang bisa kami lakukan terkait bantuan logistik, tepung, sayur-sayuran dan lainnya, itu sedang proses kami koordinasikan. Begitu Mbak Valen, Mas Iqbal. Baik. Baik. Nanti kami tunggu update dan perkembangan terkini intinya dari teman-teman di Mercy yang ada di sana. Mudah-mudahan situasinya tidak semakin memburuk ya, Iqbal. Semoga teman-teman juga sehat semua di sana ya. Terima kasih. Ibu Marisa Noriti, Liaison Officer Mercy Indonesia, sudah bergabung bersama kami siang hari ini di Metro Siang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.